Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernadette Ramadan. Saya akan menjelaskan mengenai web server. Yang pertama, web server yaitu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan atau request dari user melalui web browser, lalu memberikan tanggapan dalam bentuk file atau situs web, dalam umumnya yaitu dokumen HTML. Tapi web server memiliki dua pengertian berbeda, yaitu sebagai hardware dan juga sebagai software. Softwarenya yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, tapi hardwarenya yaitu PC servernya sendiri. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana software apa yang digunakan paling populer. Yang pertama yaitu Apache sekitar 48,5% dan Nginx itu 35,4%. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana web server bekerja, yaitu pertama laptop yang membuka browser, request kepada web server, lalu web server mengirimkan respons atau membalas request tersebut dalam bentuk file HTML dan CSS, lalu terus begini terus. Selanjutnya kita akan mempraktekkan web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita akan menggunakan skema jaringan seperti gambar ini. Saya sudah membuatnya di sini. Yang nomor 2, nyalakan HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML seperti berikut. Web server, config, services, lalu kita menuju ke HTTP, edit. Nah, seperti ini sudah masuk, sudah saya masukkan HTTP-nya, HTML-nya sudah saya masukkan. Lalu kita akan mencoba ping terlebih dahulu ke web server ini menggunakan PC1, configuration desktop, command prompt. Oh ya, yang PC1 saya menggunakan konfigurasi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengeping ke web server. Ini masih belum menggunakan DNS ya, jadi cuma web server biasa saja, dan ternyata bisa masuk ke web server. Selanjutnya kan kita buka web browser 4343.1 dan nyambung. Ternyata nyambung. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu kita akan menguji ke PC-PC berikutnya. PC-PC berikutnya yaitu PC2. Kita coba web browser 4343.1 dan berhasil. Ya, PC3 dan PC4, lalu kita langsung PC4 saja karena PC3 sudah jelas bisa. PC4 dan nyambung PC4, lalu PC6, nyambung. Lalu kita akan menuju ke laptop. Dan ternyata juga nyambung. Saya akan mempresentasikan mengenai DNS. Pertama, apa itu DNS? Yaitu Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan IP. Ya, kalau analogi yang lebih mudahnya yaitu seperti kita menggunakan WhatsApp. Ketika kita menggunakan WhatsApp, kita tidak perlu mengetahui nomornya atau apa yang alamat-alamatnya tidak perlu mengetahui. Kita hanya cukup mengetahui namanya. Ya, sama halnya dengan internet. Seperti contohnya yaitu adalah YouTube. YouTube ini sebenarnya ada alamatnya tersendiri yang berupa nomor.
atau yang biasa disebut IP dalam jaringan. Untuk ingin mengetahuinya, kita dapat menggunakan NS Lookup untuk YouTube. Dan selanjutnya kita akan untuk lebih mengetahui apa itu DNS, kita akan mempraktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita akan membuat skenario-nya seperti tadi, hanya saja yang tadi itu jaringan ini kabel yang dari router 3 ke server dinyalakan. Seperti ini, dinyalakan dulu. Karena saya sudah nyala jadi tidak perlu. Sudah nyala. Lalu yang DNS-nya juga disetting dulu seperti ini. Seperti ini. Sudah disetting. Lalu service-nya jangan lupa dinyalakan untuk DNS. Yang pertama ada ftp.jarcom.com, yaitu untuk server FTP ini. Yang kedua yaitu ada www.jarcom.com untuk web server. Yang alamatnya yaitu 434.1 yaitu IP-nya ini, dan 43.2 yaitu ini. Selanjutnya untuk komputernya dan laptop dan HP dan sebagainya, kita akan menggunakan DNS server dalam pengaturan IP-nya. Dan ini alamatnya 333.3.1, maka di sini juga ditulis 333.1. Oke, dalam hal ini sudah saya tulis ya. Pertama, kita akan mencoba dengan menggunakan nslookup.jarcom.co.id. nslookup jarcom, mohon maaf ada salah, www.jarcom.id.com. Dan ini akan keluar identitas dari web ini, servernya ini, addressnya ini, dan ini. Lalu kita akan coba membuka menggunakan web browser. Dalam web browser kita hanya saja menulis www.jarcom.com. Nah, akan keluar seperti ini. Bedanya jika kita tidak menggunakan DNS, contohnya jika kita tidak menggunakan DNS seperti ini, biasanya kan seperti ini. Jika kita tidak menggunakan DNS 43.1 dan baru keluar. Jika kita tidak menggunakan DNS, tapi karena kita setelah menggunakan DNS, berarti kita hanya perlu menulis namanya dari web tersebut. Kalau dalam WA itu nama kontaknya, agar lebih memudahkan, www.jarcom.com keluar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan login ke FTP atau ya inisialisasi ke FTP. Caranya yaitu kita akan membuka PC1, lalu kita menuju ke CMD atau command prompt, lalu kita ketikkan FTP untuk perintah FTP-nya, lalu selanjutnya alamat FTP yaitu ftp.jarcom.com. Lalu minta username-nya dapat dilihat di server FTP-nya sendiri-sendiri. Ini bisa diganti ya ini. Dalam hal ini saya menulis Jarcom dan passwordnya juga Jarcom. Passwordnya Jarcom. Lalu login, passive mode on, berarti berhasil untuk FTP-nya. Ya, seperti itulah cara menggunakan DNS. Untuk device-device lain juga bisa. Kita akan mencoba ke laptop saja agar lebih realistis. Api config, dan DNS-nya ternyata masih belum saya setting. Kita set untuk server DHCP-nya berarti harus disetting dulu. Server desktop IP configuration, untuk DNS servernya yaitu ini alamatnya ini 333.333.3. Oh, 333.3.3.1. Oke.
bisa. Lalu kita akan coba. Dan masuk, DNS-nya ke sini masuk. Lalu kita tes membuka web browser dengan menggunakan kita mau ngetes web Jarcom yang tadi menggunakan laptop. Jarcom.com, www.jarcom.com, dan masuk. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan command prompt atau CMD untuk mengetes FTP-nya. Dan masuk, kasih mode on berarti menandakan masuk. Ya, seperti itulah bagaimana kita menyeting DNS atau membuat server DNS untuk web kita dan FTP kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih.